Halo, aku Ibnu Hafiz. Aku dari Hubungan Internasional Universitas Udayana, angkatan tahun 2019. Sekarang aku mau sharing sedikit. Jadi sekitar 2 bulan terakhir ini aku stay terus di rumah. Ya cukup membosankan karena emang harus stay terus di rumah, aktivitas apa-apa dari rumah. Jadi aku harus cari cara supaya nggak bosen. Aku harus cari hiburan. Dan salah satu hiburan itu adalah nonton Naruto. Jadi setiap hari aku nonton Naruto. Dan karena nonton Naruto ini aku jadi ingat bahwa Naruto itu pernah bilang begini, kalau ada perdamaian maka aku akan menemukannya. 本当の平和などありはしないのだ。俺たちが呪われた世界に生きている限り、そんなものありはしない。なら俺がその呪いを解いてやる。平和ってのがあるなら俺がそれを掴み取ってやる。 Ternyata di akhir cerita itu terbukti bahwa Naruto berhasil mewujudkan perdamaian. Naruto dan teman-temannya ini berhasil menghentikan perang dan akhirnya dunia menjadi damai. Tapi itu semua kan cuma cerita fiksi ya. Jadi apapun bisa terjadi gitu ya. Lalu bagaimana dengan di dunia nyata? Apakah perdamaian itu ada atau hanya angan-angan belaka? Lalu kalau ada, itu gimana cara mewujudkannya, gimana cara menciptakannya, gimana cara mencapainya? Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, kita perlu melihat dua teori besar dalam hubungan internasional. Yang pertama adalah liberalisme, yang kedua adalah realisme. Kedua teori ini pada dasarnya bertentangan. Liberalisme itu melihat sisi positif manusia, sedangkan realisme itu melihat sisi negatif manusia. Liberalisme yakin bahwa manusia itu bisa kerjasama, manusia itu bisa berdamai gitu ya. Sedangkan realisme ini meragukan bahwa manusia itu bisa damai, manusia bisa saling mengerti. Mereka menganggap bahwa manusia itu ya rakus, manusia itu ya egois, karena memang manusia punya kepentingan gitu ya. Begitu juga dengan negara, karena pada dasarnya negara itu kan sekumpulan manusia, sekumpulan orang-orang gitu. Jadi ya sifat dasar atau sifat alamiah manusia itu juga ada dalam juga dimiliki oleh negara gitu. Dan sebenarnya baik realisme maupun liberalisme ini tidak hanya bicara tentang perdamaian. Ada banyak hal yang dibicarakan dan perdamaian adalah salah satunya gitu. Jadi liberalisme dan realisme ini punya pandangan sendiri terhadap perdamaian gitu. Salah satu buah pemikiran liberalisme itu adalah democratic peace theory atau teori perdamaian demokratis. Sedangkan realisme itu punya yang namanya balance of power. Pertama aku mau jelasin dulu apa itu democratic peace theory dari liberalisme. Jadi democratic peace theory atau teori perdamaian demokratis itu menyatakan bahwa negara-negara demokrasi itu jauh lebih damai daripada negara yang tidak demokrasi. Tentu negara demokrasi yang dimaksud ini adalah negara yang benar-benar demokrasi, bukan negara yang cuma namanya doang demokrasi kayak Korea Utara gitu. Korea Utara itu kan nama aslinya itu kan Democratic People's Republic of Korea. Itu namanya demokratis banget, tapi pada kenyataannya, pada praktiknya itu nggak demokrasi. Negara-negara yang demokrasi ini tidak akan saling berperang satu sama lain, melainkan mereka hanya berperang melawan negara yang tidak demokrasi. Alasan mengapa negara demokrasi itu tidak saling berperang adalah karena negara-negara demokrasi itu melihat satu sama lain bukan sebagai ancaman, melainkan sebagai teman, melainkan sebagai mitra kerjasama itu. Karena negara yang demokrasi itu tujuan utama mereka adalah untuk menjaga atau melindungi hak-hak warga negara. Mereka berusaha untuk menjamin kebebasan warga negara, memenuhi kebutuhan warga negara. Jadi negara demokrasi itu
tidak akan bertindak seenaknya kalau itu tidak menguntungkan bagi warga negara, dan tentunya perang bukanlah hal yang menguntungkan bagi warga negara ya. Jadi pada intinya karena negara demokrasi ini punya kekuasaan yang terbatas, maka negara demokrasi ini tidak bisa bertindak seenaknya, dan dalam ranah internasional pun negara-negara demokrasi ini melihat satu sama lain bukan sebagai ancaman gitu. Mereka nggak saling curiga, nggak saling takut terhadap negara-negara yang demokrasi. Nah, selanjutnya ada balance of power dari realisme. Jadi balance of power itu adalah teori yang menyatakan bahwa kekuatan besar, ya, kekuatan atau superpower itu bukan hanya dimiliki oleh satu negara, melainkan dimiliki oleh beberapa negara, sehingga negara-negara yang superpower ini itu seimbang gitu. Mengapa balance of power ini bisa mewujudkan perdamaian? Jawabannya adalah karena negara-negara yang superpower itu mereka saling takut. Sekalipun mereka punya kekuatan yang besar, tetapi mereka juga punya lawan yang kekuatannya sama besar, sehingga mereka nggak berani menyerang satu sama lain. Misalkan negara yang superpower itu ada negara A dan negara B. Mereka punya kekuatan yang besar dan seimbang. Karena itulah mereka nggak berani menyerang. Negara A nggak berani menyerang B, negara B juga nggak berani menyerang A, karena keduanya tahu kalau mereka saling serang itu mereka juga akan sama-sama hancur, sama-sama babak belur. Jadi bagaimanapun negara itu bertindak secara rasional. Negara itu aktor yang rasional. Mereka memikirkan untung rugi dari setiap tindakan mereka. Mereka melihat konsekuensinya akan seperti apa gitu. Jadi mereka akan menghindari tindakan yang terlalu beresiko. Salah satunya adalah berperang dengan negara yang superpower itu. Balance of power itu ada dua, ya, ada yang bipolar dan ada yang multipolar. Jadi bipolar itu adalah ketika dunia ini hanya terdiri dari dua kekuatan besar, sedangkan multipolar itu terdiri dari lebih dari dua kekuatan besar. Jadi bisa 3, bisa 4, bisa berapapun gitu. Nah, mana yang lebih bagus, bipolar atau multipolar? Kenneth Waltz itu menyatakan bahwa bipolar lebih bagus. Dunia akan menjadi lebih damai, dunia akan menjadi lebih stabil, karena negara yang superpower ini cuma punya satu pilihan, yaitu menghadapi negara superpower lainnya. Jadi jelas siapa kawan siapa lawan, itu jelas. Sedangkan di multipolar itu lebih rumit, kondisinya lebih rumit, karena kekuatan besar itu atau superpower ini dimiliki oleh banyak negara, sehingga ada kemungkinan bahwa beberapa negara superpower akan membentuk aliansi untuk melawan negara superpower lainnya. Dari sini akan menyebabkan ketidakstabilan atau balance of power-nya itu tidak terwujud gitu. Oke, sekarang kembali lagi ke pertanyaan di awal. Apakah perdamaian bisa tercipta? Dari kedua teori tersebut yang sudah dijelaskan sebelumnya, jawabannya adalah bisa. Perdamaian bisa tercipta. Meskipun begitu, kedua teori tersebut juga masih memiliki kekurangan. Balance of power misalnya. Balance of power ini bisa menimbulkan security dilemma. Artinya negara-negara yang kekuatannya besar ini akan bersaing, akan berlomba-lomba untuk meningkatkan kekuatan mereka. Mereka akan membuat senjata baru, menambah jumlah personel dan sebagainya, sehingga ini menimbulkan security dilemma atau dilema keamanan. Sementara itu, democratic peace theory kekurangannya adalah bisa menimbulkan konflik antara negara demokrasi dengan negara non-demokrasi. Karena democratic peace theory ini bisa digunakan sebagai justifikasi bagi negara demokrasi untuk melakukan intervensi kepada negara non-demokrasi, agar negara non-demokrasi ini bisa menjadi demokrasi. Oke, sekian video kali ini. Sebenarnya masih banyak yang bisa dibahas dari balance of power dan democratic peace theory, tapi kalau dibahas semuanya videonya bakal jadi panjang banget. Jadi udah cukup dulu. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih.